Halo mas-mas ganteng dan mbak-mbak cantik dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Shinobi Heart Under Bleed. Film ini sendiri menceritakan tentang berakhirnya era shinobi Jepang yang berdiri sejak 1000 tahun yang lalu. Dan menurut Mimin, film ini itu mirip seperti film Naruto. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung saja kita ke videonya. Selamat menonton dan cek kicrot intro. Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Konosuke. Ini dia. Di mana Konosuke ini mempunyai sebuah kekuatan di bagian matanya. Sama seperti tokoh dalam film Naruto yaitu Sasuke, dengan kekuatan di bagian matanya yang disebut dengan Sharingan, Konosuke dapat melihat pergerakan di sekitarnya mau yang sedang ataupun super cepat akan menjadi lambat, yang membuat Konosuke ini menjadi ninja terkuat di dalam klannya. Saat Konosuke sedang duduk di sungai, terlihat seorang wanita yang datang. Wanita ini bernama Neng Oboro. Melihat Konosuke di tempat itu, Oboro pun kaget dan langsung bersiap memegang senjatanya. Jadi Konosuke ini adalah seorang shinobi yang berasal dari sebuah klan yang bernama klan Koga. Sedangkan Oboro sendiri berasal dari klan Iga. Kedua klan yang berada di puncak gunung ini sudah bermusuhan sejak ratusan tahun yang lalu hingga sekarang. Dan inilah film Shinobi. Cerita pun kemudian berlanjut dengan memperlihatkan seorang raja Jepang di masa itu, bernama Tokugawa Ieyasu, yang sedang membicarakan tentang keberadaan para shinobi dengan penasehat kerajaan. Mereka menganggap jika keberadaan para shinobi sangatlah berbahaya di masa yang sekarang. Tentu dengan kemampuan yang dimiliki para shinobi, membuat para petinggi kerajaan berpikir, bagaimana jika ada orang-orang licik yang ingin menghancurkan kerajaan, dengan cara menyewa para shinobi. Tentu hal tersebut akan sulit untuk diatasi. Karena memang menurut para shinobi sendiri mereka diciptakan hanya untuk menjadi senjata, dan kehilangan nyawa pun tak jadi masalah bagi mereka. Namun tidak untuk Konosuke dan juga Oboro. Meski dalam klan mereka melarang adanya percintaan dengan klan lainnya, mereka tetap memilih mengikuti kata hati mereka. Dan karena hal itu, para petinggi kerajaan merencanakan sebuah rencana licik untuk semua klan shinobi. Singkat cerita, istana mengundang kedua klan, yaitu klan Koga dan juga klan Iga, dengan masing-masing membawa satu shinobinya. Klan Koga yang diketahui Danjo membawa shinobinya yang bernama Chikuma Koshiro. Sedangkan klan Iga yang diketuai Ogen membawa shinobinya yang bernama Yashamaru. Kerajaan mengundang mereka karena ingin melihat kemampuan para shinobi ini secara langsung. Dimulai dari klan Koga yang melawan samurai dari istana. Koshiro sendiri adalah seorang shinobi yang menguasai teknik ninja dalam menggunakan shuriken, atau dalam dunia ninja disebut shuriken tol no jutsu. Sementara Yashamaru dari klan Iga, ia adalah ninja pengendali benang yang sangat berbahaya. Dan di dalam dunia shinobi disebut teknik menjahit benang keliling no jutsu. Terlihat kedua shinobi dari masing-masing klan ini dengan begitu mudah mengalahkan wakil dari kerajaan di depan raja dan juga pejabat lainnya. Dengan hal ini membuat raja semakin yakin jika keberadaan para shinobi sangatlah berbahaya. Pada malam harinya, para ketua dari kedua shinobi terhebat yang ada di dalam klan mereka, dan kemudian melakukan duel 1 lawan 1 sampai ada yang tewas, sampai hanya menyisakan satu shinobi saja yang hidup dan menjadi pemenang.
Kerajaan sendiri beralasan pertarungan ini dilakukan untuk menentukan siapa shinobi yang nantinya akan menjadi pengganti sang raja dan memimpin istana. Di sisi lain, menurut para shinobi sendiri, hal ini adalah sebuah kehormatan, karena kemampuan mereka akan menentukan siapa yang akan menjadi raja. Padahal, maksud sebenarnya dari pertarungan itu adalah agar pihak kerajaan bisa lebih gampang membunuh sisa shinobi yang tersisa. Karena kan yang kuat sudah pada tewas. Pinter juga nih raja. Kemudian para ketua klan ini kembali ke desa mereka. Lalu masing-masing ketua memberitahukan siapa saja nama shinobi yang mereka tulis. Klan Koga sendiri menuliskan Muroga Hyoma, Kitsuma Koshiro, Kagero, Hisaragi Saemon, dan yang terakhir Kinosuke. Sementara di klan Iga, ketua klan menuliskan nama Yakushiji Tenzen, Yasamaru, Minonenkei, Hotarubi, dan juga Oboro. Di sore harinya, para ketua dari kedua klan bertemu di suatu tempat untuk mulai melakukan pertarungan sampai ada salah satu yang tewas. Dan pada akhirnya, kedua orang ini pun meninggal karena kedua ketua klan ini sama-sama kuat. Genosuke yang mengetahui hal tersebut pun terlihat begitu sangat marah, karena menurutnya mereka ini tewas karena hal yang sia-sia, dan tentunya hanya untuk menyenangkan para penguasa kerajaan. Kemudian Genosuke mengajak keempat temannya yang juga ditulis untuk pergi ke kerajaan, bermaksud untuk mencari tahu apa sebenarnya maksud dan tujuan diadakannya pertarungan seperti ini. Sementara di klan Iga, Oboro menerima pesan dari Konosuke yang memberitahukan rencananya pergi ke istana. Namun dari kedua klan, ada beberapa shinobi yang tidak setuju dengan rencana tersebut, dan mereka memilih untuk tetap melanjutkan pertarungan. Kelompok Genosuke kemudian memulai perjalanan mereka pergi ke istana. Sebelum itu, mereka membicarakan tentang rencana dan juga strategi mereka jika sewaktu-waktu bertemu dengan klan Iga. Salah satu shinobi yang bernama Yoma ini adalah shinobi tipe sensor yang mempunyai kemampuan mendeteksi musuhnya. Hanya dengan menyentuh sebuah piringan yang dimilikinya, atau dalam dunia shinobi disebut Kompasasu no Jutsu. Dan ia pun mendeteksi salah satu musuhnya yang sedang menuju ke arah mereka. Yang ternyata shinobi yang menyerang mereka adalah Minonenkei. Minonenkei sendiri adalah seorang shinobi yang memiliki kemampuan bertarung barbar dengan cakar yang muncul di kedua tangannya. Teknik ini disebut Grandong no Jutsu. Di sini, Minonenkei pun harus menghadapi shinobi yang bernama Saemon, yang memiliki kemampuan lari-lari dan melompat super cepat, dengan tujuan memancing musuhnya ke arah Kagero. Kagero sendiri adalah seorang shinobi yang memiliki kemampuan Semblohe no Jutsu. Dengan tekniknya itu, ia memancing musuhnya untuk menciumnya. Yang kemudian, ia akan mengeluarkan racun sehingga membuat musuhnya tewas. Dan karena pertarungan itu, membuat kelompok ini berpencar. Kemudian para shinobi itu pun mulai mencari target mereka masing-masing untuk melakukan pertarungan mereka. Di tempat lain, terlihat Koshiro yang sedang bertarung dengan Yasamaru. Dan kita akan melihat pertarungan yang begitu epik dari kedua shinobi ini. Yang pada akhirnya, pertarungan pun dimenangkan oleh Koshiro. Tak lama kemudian, terlihat Saemon yang datang. Saemon sendiri adalah seorang shinobi yang memiliki kemampuan bisa merubah wajah dan suara seperti orang yang disentuhnya. Dan teknik ini disebut dengan Tayamumeh no Jutsu. Dan ia bermaksud menyamar menjadi Yasamaru untuk menyusup ke dalam kelompok klan Iga. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan kelompok klan Iga yang sedang beristirahat di sungai. Di sini, Oboro memikirkan tentang Hotarobi, neng manis yang pakai baju warna pink ini loh. Oboro berpikir kenapa dulu ketua klan memasukkan nama Hotarobi ke dalam 5 shinobi untuk bertarung.
Yang padahal Hotarobi ini masih sangat muda dan kemampuannya juga tidak begitu hebat, pikir Oboro. Tak lama kemudian, Hotarobi mendeteksi jika ada seorang shinobi yang menuju ke arah mereka. Ternyata Hotarobi ini adalah shinobi tipe pendeteksi, atau dalam dunia ninja disebut dengan Peka no Jutsu. Dengan segera ia mengeluarkan jurus serbuk ajaibnya. Namun tiba-tiba muncul Muroga Hyoma yang langsung menusuk Tengen dari belakang. Lalu Hyoma terlihat akan menghampiri Hotarobi dan juga Oboro. Namun serbuk dari Hotarobi tadi telah berubah menjadi kupu-kupu dan menghalangi Hyoma. Dan tiba-tiba Hyoma ditusuk sebuah pedang dari belakang. Yang ternyata itu adalah ulah dari Tengen, shinobi terkuat nomor 2 di klan Iga. Dengan kemampuan jutsu terlarang miliknya yang disebut dengan teknik ngecit mati no jutsu, di dalam tubuh Tengen terdapat cacing parasit yang sangat banyak, yang berfungsi untuk menetralisir luka yang ada di dalam tubuhnya. Dan Tengen ini sudah hidup selama 3000 tahun dan tetap masih sehat. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul Genosuke yang melihat kejadian tersebut. Genosuke pun terlihat begitu marah dengan kematian teman satu klannya itu. Kini Tengen akan berhadapan dengan Genosuke, shinobi pengguna teknik mata Sharingan dan merupakan shinobi terkuat di dalam klannya.